menolak permohonan para pemohon nomor 11 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 baik dalam provisi amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon nomor 128 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, nomor 184 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan nomor 188 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 untuk seluruhnya. Nomor 11 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 baik dalam provisi maupun pokok pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan perkara nomor 184 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu orang hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang menyatakan pada pokoknya permohonan para pemohon seharusnya dapat dikabulkan untuk sebagian. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:10 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani, Ria Indriani, Muhtar Hadi Saputra dan Hani Adani sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan pengucapan perkara nomor 40. Putusan nomor 40 PUU 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Feni Kurnia, Sukran, Sunandar, Badarudin, dan Kadimin. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya, mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa di Provinsi Aceh yang menurut para pemohon seharusnya sama dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang terdapat di luar Provinsi Aceh. Bahkan berkenaan dengan dinamika periodisasi masa jabatan kepala desa, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam beberapa putusan, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 dan seterusnya 2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam putusan aku, Mahkamah menegaskan pula bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa termasuk di dalamnya mengenai periodisasi masa jabatan merupakan salah satu ihwal penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pembatasan dimaksud tidak hanya sebatas untuk membuka kesempatan adanya kepastian terjadinya peralihan generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama perkembangan pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.15 di atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ketentuan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 yang mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa atau kecik atau sebutan lain di wilayah Provinsi Aceh adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikutnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2023 telah menegaskan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum putusan mahkamah tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil permohonan para pemohon, tidak terdapat alasan yuridis konstitusional bagi mahkamah untuk menyatakan pengaturan masa jabatan kepala desa atau kecik
dalam wilayah Provinsi Aceh sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Adapun penilaian mahkamah dimaksud didasarkan pada pertama, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan yang diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kedua, masa jabatan yang diatur dalam pasal 119 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 telah berlaku lebih kurang selama 19 tahun di Aceh. Artinya, pada saat para kepala desa atau kecik di Aceh sebelum menjadi kepala desa dalam batas penalaran yang wajar, para kepala desa atau kecik telah mengetahui masa jabatannya adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Oleh karena itu, secara konstitusional, hak untuk menjadi kepala desa bukan didasarkan pada masa jabatan yang diatur dalam undang-undang lain, termasuk dalam hal ini Undang-Undang 3 2024. Karena sejatinya, salah satu kekhususan atau keistimewaan Aceh terletak pada Undang-Undang 11 2006 yang mengatur secara khusus pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini berlaku postulat keadilan, yakni memperlakukan sesuatu yang sama pada konteks yang sama dan memperlakukan sesuatu secara berbeda pada konteks yang berbeda. Ketiga, rencana revisi atau perubahan Undang-Undang 11 2006 telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025-2029 pada nomor urut 135. Artinya berkenaan dengan masa jabatan kepala desa atau kecik di Aceh terbuka peluang untuk disesuaikan melalui proses legislasi sebagaimana dikehendaki oleh Gubernur dan DPRA Pemerintah Provinsi Aceh karena perubahan undang-undang yang menyangkut Daerah Istimewa Aceh diperlukan pertimbangan DPRA atau DPR Aceh. Keempat, tidak terdapat irasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable dalam norma AKUO sebagai prasyarat untuk menyimpangi kebijakan yang menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa atau kecik di Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan semangat kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam norma AKUO dan tidak bersifat diskriminatif. Walakin, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa atau kecik sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada di masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejauh dan selama ini masih tetap dalam pendirian di mana pengaturan masa jabatan kepala desa inkasu kecik merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon yang telah menempuh jalur komunikasi berupa permohonan audensi dan konsultasi dalam rangka penyesuaian masa jabatan kepala desa atau kecik di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan keterangan DPR yang menyatakan terdapat rancangan perubahan Undang-Undang 11 2006 yang telah terdaftar dalam prolegnas tahun 2025-2029 termasuk di dalamnya adalah adanya rencana perubahan kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa atau kecik di Aceh yang disamakan dengan masa jabatan kepala desa secara nasional. Dalam kaitan ini, rancangan rumusan baru dalam perubahan Undang-Undang 11 2006 telah mengakomodir adanya rencana penyamaan masa jabatan kepala desa di wilayah Provinsi Aceh dengan masa jabatan kepala desa di luar Provinsi Aceh. Dengan adanya rencana perubahan atas norma AKUO diharapkan tidak ada lagi perbedaan terhadap masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan untuk menindaklanjuti prolegnas berupa perubahan Undang-Undang 11 2006, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pembentuk undang-undang segera melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang 11 2006 yang tidak hanya mengakomodir pengaturan masa jabatan kepala desa, melainkan membahas juga materi atau substansi lainnya yang diperlukan dan dianggap penting dalam rangka penguatan keistimewaan Provinsi Aceh dalam menjalankan amanat norma Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentuk undang-undang dalam perubahan Undang-Undang 11 2006 harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak ke dalam rumusan norma